Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita ini masih dengan Bang Foka ya. Iya, dapat kesempatan puas-puas itu langsung dengan yang tadi sudah dijelaskan ini masalah banjir, katanya sudah ada kemajuan ini di jelas ada. Kalau ya. dulu genangannya berapa hari? 4 hari ya. Tahun 2007 genangan itu ada di Jakarta 2-3 hari. Sekarang tinggal sehari sekarang saja. Ukurannya jam. Jam, bukan mengalir, sehari ya. mengalir ya. Jadi itu tentu akibat daripada berfungsinya sarana penanggulangan banjir ini dengan lebih baik, tapi juga perlu didukung oleh perilaku masyarakat. Kedepannya genangannya jadi tidak ada begitu ya? Bisa begitu? Saya optimis bisa kita kurangi. Terus berkurang begitu, titik-titik genangan begitu. Pak Gubernur, saya ingin menekan mengenai kalau sebelum kita bahas kesejahteraan, kita bahas kemiskinan dulu dong, boleh ya? Nah, angka kemiskinan memang sedikit naik ya, namun sangat bisa dibilang terkendali tadi, bahkan dibandingkan dengan nasional terkecil. Nah, banyak media mengatakan orang miskin tidak bisa hidup di Jakarta. Sakit, sudah nggak usah ke rumah sakit. Nah, fasilitas atau mungkin itu termasuk bagian pelayanan masyarakat ya. Nah, itu bagaimana tuh Pak Gubernur? Untuk orang miskin yang jelas tercatat sebagai keluarga miskin di Jakarta, dia berhak mendapat pengobatan gratis. Gakin jelas bisa. Ya. Gakinnya ada, kartu jaminan keluarga miskin itu ada, dan dia tidak hanya sekedar berobat di puskesmas gratis, tapi ada 88 providers, public health providers yang bergabung, rumah sakit swasta, rumah bukan sakit daerah. RSUD itu ya, bukan hanya rumah sakit daerah, rumah sakit Cipto, rumah sakit Fatmawati, juga rumah sakit seperti rumah sakit Jakarta. Ngurusnya gampang nggak? Nanti katanya rumit ini mendapatkannya. Itu saya kira pandangan sementara orang yang melihat itu sebagai pengamat. Kalau bagi keluarga miskin sendiri, mereka kita dorong untuk memiliki kartu Gakin tersebut. Yang masih menjadi kendala, kadang-kadang ada rumah sakit yang meskipun bergabung tapi tidak punya counter khusus. Jadi dia pelayanannya masih tersendat-sendat. Tapi ini akan segera setiap dari waktu ke waktu itu terus berkurang. Jadi saya ingin jelaskan jenis pengobatan apa saja. Ya, pengobatan rutin yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan itu sudah barang tentu merupakan hak mereka. Tapi juga tidak jarang kita temui keluarga miskin yang perlu operasi jantung. Itu pun ditanggung. Sampai ke jantung. Sampai jantung. Kemudian stand atau pasang ring. Ya. Kemarin saya baru mengunjungi seorang penderita keluarga miskin yang menjalani operasi otak, pendarahan otak. Jadi pada saat dia masuk ke rumah sakit swasta tersebut, dia dalam keadaan koma, dan istrinya sebetulnya sudah give up. Ya. Tapi RT-nya yang mendorong istrinya ini untuk membawa pasien tersebut, suaminya, ke rumah sakit swasta. Operasi otak, 4 jam operasi, waktu saya datang, dia sudah mulai bisa bicara. Gratis itu ya Bang? Gratis. Iya. Bukan gratis dari perusahaannya atau dari rumah sakit swastanya, tapi pemerintah daerah yang menanggung pembiayaannya. Tahun lalu 550 miliar kita keluarkan untuk biaya pengobatan keluarga miskin dan tidak mampu. Baik. Bandingkan dengan pendidikan, benar Mas? Itu bagaimana? Bandingkan dengan pendidikan lebih tinggi. Biaya kesehatan atau alokasi dana untuk sektor kesehatan ini kurang lebih 9%. Masih di bawah daripada yang kita inginkan. Sementara pendidikan itu sudah sampai 28%. Itu masalah pendidikan. Tapi kita mungkin sebelum ke pendidikan masih masalah kesehatan dan kemiskinan ini. Anda sudah menjelaskan ya Bang Foke bahwa kemiskinan meningkat, menurun angkanya, kesejahteraan meningkat, berobat gratis dan lain-lain. Saya mau tambah lagi Ratma, ada indikator lain. Oke, itu yang mau pertanyaan indikator yang menarik. Indikator yang menarik. Usia harapan hidup orang Jakarta itu kira-kira berapa tahun? Yang paling tinggi di seluruh Indonesia. Untuk wanita 77,2 tahun. Meningkat. Meningkat, terus meningkat. Sekarang pada tahun 2011 itu 77,2 tahun. Yang laki-laki 74,6 tahun. Artinya kesehatan lebih terjamin. Usia memang di tangan Tuhan. Tapi ini bukti bahwa kesehatan masyarakat kita semakin hari semakin baik. Indikator lain. Ibu melahirkan yang meninggal dunia di Jakarta hampir zero. Ya. Sementara tempat lain masih banyak. Ya. Kemudian angka kematian untuk bawah 5 tahun, bayi dan bawah 5 tahun itu juga relatif rendah di Jakarta. Ini semua menunjukkan itu angka-angka dari mana itu Bang? Statistik
Dari bukan karangannya gubernur. bukan dari survei tertentu. Oh, bukan. Kalau survei sih, kalau statistik kan harus kita percaya. Jadi angka Aki itu memang zero, Pak ya? Aki, angka kematian ibu. Iya, ibu melahirkan. Ibu melahirkan ya. Karena begini, Bang. 0,0000. Ya. Kita bicara angka-angka ini seringkali ya, memang angka kemiskinan menurun. Saya tidak akan mempresentasikan angka yang debatable. Oh, oke. Ini yang tidak debatable ini sebenarnya. Kadang-kadang orang tuh merasa, publik merasa mungkin kalau kita pecah lebih jauh ternyata seperti ini ya pencapaiannya. Tetapi dari luar melihatnya. Saya mau cerita lagi. Oh, masih ada lagi, silakan. Masih banyak yang saya perlu ceritakan. Seluruh puskesmas tingkat kecamatan di DKI Jakarta itu sudah punya standar ISO. Standar internasional. Ya. Kemudian puskesmas kelurahan 50% sudah punya standar ISO. Itu akan kita catch up. Kelurahan pun pakai kelurahan pun ada. Di kelurahan itu kalau orang berobat meskipun ada biayanya bukan buat yang miskin ya, dikenakan biaya 2.000. Saya sudah tanya di mana-mana, tidak ada orang yang mengeluh. Cabut gigi aja itu 5.000 rupiah. Orang Jakarta sekarang kalau sakit gigi dia langsung ke puskesmas, dia nggak ada yang cari pohon jarak pakai daun jarak begitu. Ya. Itu sudah masa lalu. Sekarang puskesmas itu setiap pasien itu pasti akan dilayani oleh seorang dokter, bukan paramedis, bukan mantri, dokter, dan dapat obat untuk biaya yang dia bayar 2.000 rupiah tadi. Ya. Ini mendorong orang untuk berperilaku mengadop suatu pola hidup yang sehat. Ya, meskipun kalau dia sakit, dia tahu dia bisa ke puskesmas. Dan puskesmas itu jaraknya mudah ditempuh di mana-mana di Jakarta. Masih ada memang kelurahan yang belum punya puskesmas. Tapi ada kelurahan yang puskesmasnya 3. Ya. Jadi ini semua public health itu saya kira sudah mencapai satu standar yang cukup baik. Yang memang harus kita tingkatkan lagi. Bagaimana meningkatkannya? Contoh, puskesmas kecamatan saya tahun ini akan dilengkapi dengan pelayanan rawat inap. Jadi udah kayak rumah sakit kecil dia. Itu puskesmas. Ya, puskesmas. Dan standarnya ini sudah ways di atas daripada standar puskesmas kecamatan dan kelurahan di provinsi lain. Tapi bagaimana Bang Fage akan mengomentari ini potret-potret kemiskinan, potret-potret orang yang tidak bisa berobat dan lain-lain? Kalau komentar Anda, Bang, sering kita saksikan baik di media maupun di sekitar kita sebenarnya. Kasus ada, tapi sistem sudah berjalan. Kasus itu yang harus kita atasi supaya tidak lagi terjadi kesulitan-kesulitan bagi warga miskin yang mau berobat dan lain sebagainya. Tapi secara umum sistem ini sudah berfungsi. Indikatornya kan jelas tadi. Usia orang semakin panjang. Ya. Kalau puskesmas begitu canggihnya sampai ISO itu berarti Pak Gubernur memerlukan begitu banyak orang yang sangat kompeten untuk menjaga seperti itu. Jelas. Nah, saya akan mohon informasi nanti, tapi kita break sebentar ya. Ya. Dan pemirsa, Anda ingin tahu sebenarnya siapa yang ada di belakang puskesmas kecamatan Anda, kita tanyakan ke Pak Gubernur sesaat lagi ya, jangan kemana-mana.